Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dengan Bunda Mala. Beberapa waktu lalu, aku pernah bikin video tentang cara pecah sertifikat tanah di kantor BPN. Nah, biasanya setelah kalian proses pecah sertifikat, ini kan kalian mungkin akan mendirikan bangunan di atas tanah tersebut ya. Baik itu rumah, toko, ataupun bangunan lainnya. Nah, pembangunan ini tentunya akan memerlukan yang namanya izin mendirikan bangunan atau biasa disingkat IMB. Dan sekarang ini pengurusannya itu secara online melalui website resmi dari DPMP TSP di kota masing-masing. Buat kalian yang masih awam dengan proses online, mungkin langkah-langkah pengurusan IMB ini akan sulit ya. Tapi di sini aku akan bantu jelasin secara bertahap ya, tahapan-tahapannya sesuai pengalaman aku sendiri ya waktu itu mengurus IMB. Nah, ini mungkin bisa jadi solusi buat teman-teman saat kalian akan mengurus izin mendirikan bangunan. Sebelum lanjut, ini videonya memang akan panjang karena tahapannya itu banyak dan harus dijelasin secara detail supaya kalian benar-benar bisa mengikuti prosesnya. Ya. Sebelum itu, aku boleh minta bantu kalian untuk subscribe channel Bunda Mala supaya channel aku makin berkembang. Terima kasih ya sebelumnya. Oke, yang pertama kalian harus siapkan itu ada dokumen-dokumen yang jadi persyaratan utamanya nih. Dan di sini yang akan aku contohkan adalah pengurusan IMB untuk pembangunan rumah tinggal. Ya. Tapi untuk bangunan lainnya kurang lebih sama tahapannya, mungkin di persyaratan dokumennya aja akan sedikit berbeda. Dokumen atau syarat utama yang perlu kalian siapkan, tentu saja ini yang pertama itu ada KTP, dan juga NPWP. Ketiga itu ada yaitu sertifikat tanah yang akan dibangun. Dan yang keempat dokumennya yaitu STTS PBB tahun terakhir. Untuk KTP dan PWP tentu saja harus nama yang tercantum di dalam sertifikat tanah. Ya. Dan semua dokumen ini dalam bentuk JPEG atau JPG atau bisa juga dalam bentuk PDF. Oke, itu dia tadi dokumen-dokumen utama yang perlu kalian siapkan. Dan selanjutnya, perlu kalian ketahui juga nih ya, dalam proses IMB ini ada 2 tahap. Jadi apabila tanah kalian yang akan kalian bangun ini belum pernah dibuatkan IMB sebelumnya, itu ada 2 langkah tahapannya yang harus kalian jalani. Yang pertama itu paralel 2, yaitu izin penggunaan pemanfaatan tanah dan juga set plan atau rencana tapak ya. Produk izin ini dalam bentuk SK dari Kepala DPMP TSP dan ini tidak ada biaya. Oke, kita akan langsung lanjut ke tahapan pembuatan izin IMB secara online. Untuk langkah pertama pengurusan IMB, kalian bisa langsung membuka website dari DPMP TSP kota masing-masing. Di sini aku contohkan dari kota Tangerang Selatan. Untuk kota-kota lainnya mungkin hanya akan berbeda di tampilan websitenya, tapi untuk menu-menu atau fitur-fitur yang ada di dalamnya kurang lebih pastinya sama. Selanjutnya kalian bisa klik izin yang ingin didaftarkan, pilih saja IMB, lalu klik daftar atau login yang bagian atas untuk mendapatkan password dan username. Lanjut akan muncul tampilan seperti ini, kalian klik buat akun baru, kemudian kalian masukkan nomor KTP, nomor kartu keluarga, nomor telepon, dan juga email kalian. Lalu lakukan perintah untuk mengetik huruf yang ada di dalam website, kemudian klik register. Username dan password akan dikirim ke email kalian. Nah, kalian bisa langsung cek dan catat ya username beserta passwordnya. Dengan begitu, kalian bisa lanjut untuk login menuju ke website DPMP TSP. Setelah login berhasil, akan muncul tampilan menu seperti ini ya. Di sini ada nama kalian.
Di sini aku contohkan pengurusan izin IMB untuk rumah tinggal yang belum pernah dibuatkan IMB sama sekali ya dari awal, jadi tanahnya ini masih belum dibangun. Ada 2 tahap, dan tahap pertama yaitu kalian masuk ke paralel 2 untuk pembuatan izin penggunaan pemanfaatan tanah atau IPPT, juga pengesahan rencana tapak. Di sini juga ada menu prosedur yang menerangkan langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus kalian lakukan untuk pembuatan izin tersebut. Untuk bagian menu persyaratan, di sini akan muncul berbagai jenis bangunan yang kalau kalian klik ada persyaratannya. Di sini aku contohkan untuk bangunan rumah tinggal ya, jenis permohonan baru. Ini ada STTS PBB tahun terakhir, KTP, NPWP, bukti kepemilikan tanah ya berupa sertifikat, dan juga gambar rencana tapak. Seperti ini contoh gambar rencana tapak ya. Gambar ini menunjukkan lokasi atau denah tempat bangunan akan dibangun. Format filenya dalam bentuk DWG, jadi kalian perlu seorang yang ahli atau kalian bisa minta tolong kepada staf dari DPMP TSP untuk membuatkan gambar rencana tapak ini. Dasar pembuatannya adalah dari sertifikat tanah yang memang kalian akan bangun. Untuk persyaratan selanjutnya ada surat pernyataan permohonan izin IPPT. Formnya bisa kalian klik ya, kalian print, kemudian kalian isi. Dan jangan lupa di bagian bawah itu harus kalian tanda tangani di atas materai 6000. Kemudian surat ini kalian scan dalam bentuk JPG ataupun dalam bentuk PDF. Setelah dokumen kalian siapkan, kalian bisa langsung klik daftar paralel sekarang. Setelah itu, kalian pilih peruntukannya. Ini untuk bangunan rumah tinggal, ya, jenis permohonan baru. Kemudian, kalian bisa klik lanjutkan. Selanjutnya ada 5 tahap yang harus kalian isi. Tahap 1 itu adalah data pribadi ya, mulai dari nama, nomor telepon, NPWP, nama pemohon, dan juga alamat untuk pengiriman SK. Pada tahap 2 ini kalian isi lokasi dari tanah yang kalian akan bangun. Setelah pada tahap kedua kalian isi semua, ya, kalian klik next di bagian bawah. Kalian akan ke tahap ketiga. Ini diisi apabila pemohon dalam bentuk perusahaan, tapi kalian isi strip-strip saja seperti ini. Lanjut klik next lagi, dan ini ke tahap keempat. Pada tahap 4 ini akan berisi data-data yang akan tampil di dalam SK. Kalian isi semuanya, mulai dari nama, alamat pemohon, lokasi izin atau lokasi bangunan ya. Untuk batas lokasi kalian isi berdasarkan kondisi atau lokasi tanah yang akan kalian bangun ya. Di sebelah utara, sebelah selatan, barat, timur. Pada bagian lokasi izin kalian isi alamat lengkap dari tanah yang akan kalian bangun. Nomor dan tanggal sertifikat diisi beserta luas tanahnya. Untuk jenis bangunan, kalian tulis bangunan rumah tinggal. Setelah selesai, kalian klik next. Nah, ini kalian akan ke tahap terakhir atau tahap kelima, yaitu tahap untuk mengunggah atau mengupload dokumen-dokumen yang tadi sudah kalian siapkan. Kalian klik saja di bagian unggah file untuk tiap dokumen yang akan kalian upload. Kalian unggah atau upload satu-satu ya dokumen-dokumen tadi. Caranya tinggal di drag saja ke bagian unggah file. Setelah itu, file akan masuk ke dalam list website DPMP TSP. Seperti ini ya.
Kalian isi semua dengan lengkap, berikut nomor dari dokumen dan tanggal berlakunya. Karena kalau kalian tidak isi dengan lengkap, pada saat proses verifikasi dokumen itu biasanya 1 hari, nah kalian akan diinfokan bahwa izin kalian ditolak. Kalian bisa lihat nanti alasan penolakannya. Dan kalian harus mengulang lagi proses seperti ini dari awal. Setelah semua dokumen kalian unggah, kalian klik bagian bawah, itu ada finish. Nah, ini berarti kalian sudah selesai dalam proses pengajuan IPPT dan rencana tapak. Bila kalian ada pertanyaan, ini juga bisa kalian lakukan tanya jawab secara online. Di bagian bawah itu kalian akan terhubung dengan staf dari DP MPTSP. Setelah proses tadi selesai, maka pengajuan kalian akan melalui proses verifikasi dokumen selama 1 hari. Esok harinya, kalian akan mendapatkan informasi apakah verifikasi dokumen kalian sudah sesuai semua. Apabila tercantum izin ditolak, kalian lihat saja di bagian alasan penolakan, dan kalian tinggal perbaiki atau koreksi bagian mana yang masih kurang atau tidak sesuai. Setelah proses verifikasi dokumen selesai, maka kalian akan mendapatkan info survei lokasi seperti ini. Dan kalian akan dihubungi oleh staf survei yang akan datang ke lokasi tanah kalian. Setelah proses survei, kalian tinggal setujui BAP-nya yang ada di website. Proses SK IPPT ini 14 hari kerja. Nanti kalian akan dapat info lagi bila SK-nya sudah selesai. Kalian tinggal tunggu SK-nya dikirim melalui pos ya. Keterangan di dalam website juga sudah tertera, tinggal cetak file SK, namun kalian harus tetap menunggu file SK yang asli untuk kalian scan. Nah, seperti inilah contoh SK dari pengesahan rencana tapak dan juga SK IPPT. Kalian scan dalam bentuk JPEG ataupun PDF. Setelah file SK yang asli kalian scan, nah kalian tinggal lanjut ke proses IMB. Kalian kembali ke menu website yang di awal, klik menu IMB, dan kemudian klik daftar sekarang. Kemudian akan muncul menu seperti ini, kalian tinggal klik pilih fungsi IMB, ini pilih yang fungsi hunian, kemudian pilih peruntukan, bangunan rumah tinggal bertingkat kalau memang bertingkat, pilih jenis permohonan baru, kemudian pilih kode izin ya di luar perumahan atau di dalam perumahan. Kemudian klik lanjutkan. Lalu kalian akan mengisi 5 tahap yang sama seperti SK IPPT. Ini diisi satu persatu tahapannya. Untuk di tahap 5-nya, ini ada tambahan beberapa dokumen yang harus kalian lengkapi. Yang pertama ini ada denah bangunan lengkap, ya. Untuk ini kalian harus minta bantuan ahli. Sama seperti pembuatan rencana tapak. Untuk luas bangunan juga kalian harus perhatikan, jangan sampai melewati atau melebihi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Lalu ada juga surat pernyataan pengendalian lingkungan atau SPPL ya yang harus kalian isi dan juga kalian tanda tangani di atas materai. Dokumen berikutnya ini ada surat pemberitahuan tetangga. Ini juga harus kalian isi formnya. Di sini kalian wajib meminta tanda tangan dari tetangga bagian kanan, kiri, depan, dan belakang tanah yang akan kalian bangun. Juga ada tanda tangan dari RT, RW, dan juga kelurahan beserta stempelnya. Satu persatu dokumen tadi kalian upload ya. Esok harinya hasil proses verifikasi dokumen sudah bisa dilihat. Apabila ada info izin ditolak, kalian tinggal lihat
alasan penolakannya, kalian koreksi dan ulangi prosesnya. Dalam pengajuan IMB ini juga sama, ada proses survei lokasi. Kalian bisa langsung klik cek survei dan setujui BAP-nya. Berikutnya akan muncul info cetak SKRD seperti ini. Kalian tinggal klik, maka akan muncul surat ketetapan retribusi daerah yang akan menunjukkan jumlah nominal retribusi yang harus kalian bayarkan. Segera lakukan pembayaran dan upload bukti pembayarannya. Selanjutnya kalian tinggal tunggu SKIMB yang asli dikirim ke alamat rumah kalian. Dan seperti inilah contoh SKIMB asli. Lamanya proses pembuatan 14 hari waktu kerja. Selain SK ini, kalian juga akan mendapatkan spanduk atau banner yang bisa kalian pasang di depan tanah yang akan kalian bangun, sebagai bukti bahwa kalian telah mengurus izin IMB-nya. Bagaimana teman-teman? Apakah tadi proses yang sudah aku jelaskan secara detail ini bisa kalian mengerti dan kalian pahami? Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian, ya, memandu kalian dalam proses pengurusan IMB. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar, ya. Aku akan jawab pertanyaan kalian semampu aku. Mudah-mudahan video ini bisa berguna untuk kalian. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.